Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya M. Rizky Ramadan dengan NIM 04201050. Saya akan mempresentasikan video hasil simulasi fungsi alih sistem dari sebuah artikel jurnal. Jadi artikel jurnal yang saya gunakan yaitu perancangan kendali kecepatan motor arus searah menggunakan metode root locus oleh Khairuddin Fatoni dan Alfa Faridsoni. Untuk fungsi alih sistemnya yang saya ambil itu yang nomor 12 yang diperoleh dari gambar 2 ini, yaitu blok diagram model motor DC. Langsung ke simulasinya. Jadi pada simulasi pertama yaitu respon transient dan respon steady state, pada bagian itu kita menggunakan step G untuk menampilkan respon langkah sistem open loop. Jadi sebelumnya respon transient itu adalah bagaimana sistem bereaksi terhadap perubahan input. Jadi dalam hal ini input langkah. Pada hasil simulasinya, grafik ini menunjukkan sistem open loop. Kita lihat ya bagaimana sistem bereaksi tanpa adanya pengaturan kendali. Sistem ini cenderung memiliki osilasi atau overshoot yang tinggi, serta waktu settling yang cukup lama. Kemudian untuk PID, untuk sistem closed loop dengan PID-nya, kita menggunakan fungsi step GL, G_CL, yang akan menampilkan respon step sistem loop tertutup dengan PID. Pada grafik ini, kita bisa melihat perbedaan yang signifikan. Sistem yang sudah dikendalikan PID mengalami konvergensi lebih cepat ke nilai steady state tanpa osilasi berlebih. Ini menunjukkan kalau kontrol PID efektif dalam mengatur respon sistem dan mengurangi overshoot serta meningkatkan waktu settling sesuai dengan yang diinginkan dalam spesifikasi. Ya, kita lanjut ke root locus. Pada code-nya kita menggunakan rlocus G baris ini untuk menampilkan root locus sistem open loop, menampilkan grafiknya. Root locus itu sendiri itu cara untuk menganalisis bagaimana posisi akar-akar sistem berubah ketika kita mengubah nilai penguatan sistem. Dan pada grafik ini, root locus kita bisa lihat lokasi dari pulse sistem yang bergeser seiring peningkatan penguatan. Jadi pulse-pulse-nya itu mempengaruhi kestabilan sistem. Semakin jauh dari sumbu imajiner, semakin stabil sistemnya. Kemudian untuk root locus dengan PID, kita menggunakan rlocus PID times G untuk menampilkan root locus sistem dengan PID. Jadi pada grafik ini menunjukkan pergeseran pulse yang lebih optimal, yang membantu memperbaiki kestabilan dan performa sistem. Dengan controller PID, kita dapat memindahkan pulse ke posisi yang lebih menguntungkan untuk mencapai performa yang diinginkan, seperti mengurangi overshoot dan meningkatkan respon transient. Kita lanjut ke body diagram. Kita menggunakan body untuk menghasilkan
diagram baud sistem open loop. Jadi pada diagramnya, sebelumnya diagram baud itu alat yang berguna untuk menganalisis respons frekuensi sistem. Jadi pada diagram ini ditunjukkan bagaimana sistem merespon berbagai frekuensi input dengan memperlihatkan magnitude dan pergeseran fase dari sistem. Untuk grafiknya yang sistem open loop, kita bisa lihat bagaimana sistemnya itu memiliki margin fase dan margin gain yang relatif kecil, yang menunjukkan bahwa sistem ini kurang stabil pada frekuensi tinggi. Namun, setelah kita menambahkan PID untuk pada code dengan menambahkan baud PID times G, kita dapat melihat grafik yang menunjukkan perbaikan yang signifikan. PID controller memperbaiki margin gain dan margin fase yang meningkatkan kestabilan dan performa sistem pada frekuensi tinggi. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa PID controller dapat memperbaiki respons frekuensi dan meningkatkan kestabilan sistem. Jadi demikian pelaporan hasil simulasi sistem motor arus arah dengan PID controller tadi, yang telah dianalisis menggunakan respons langkah, root locus, dan diagram Bode. Dari hasil simulasi tadi, kita dapat menyimpulkan kalau dengan menggunakan PID controller, kita berhasil memperbaiki kestabilan sistem dan meningkatkan performa dalam hal respon transient, steady state, serta respon frekuensi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.